Sudah ya? Sudah coba dibaca ulang? Belum? Kan enggak? Siklus makanan. Makanan. Reaksinya? Kalau yang kemarin aja belum dibaca, mau ditambah lagi gimana? Alkana, reaksinya melalui contoh reaksi alkana apa? Apa? Oksidasi dan halogenasi. Keduanya bereaksi melalui tahap-tahap reaksi yang disebut inisiasi, propagasi dan terminasi. Ketika inisiasi terbentuk apa? Apa? Radikal. Jadi ciri khas dari reaksi alkana itu adalah melalui radikal yang disebut dengan substitusi radikal bebas. Dibaca dong. Jadi saya datang ke sini itu ada manfaat. Kalau Anda nggak baca ulang, nggak paham. Sayang gitu. Kalau hanya memenuhi daftar hadir kan sangat sayang sekali. Oke, kalau dibaca ulang ya. Kita masuk ke siklus alkana. Kalau kita perhatikan pada struktur molekul pada contoh di sini, ada senyawa siklisnya. Ini siklis beranggotakan 5, 6, tapi ada kata tangkapnya. Ini 6, ini 6, ini 5. Jadi siklis itu bermacam-macam. Ya. Siklis itu bermacam-macam. Ini satu contoh saja bahwa senyawa siklis itu satu dengan yang lain itu bisa berimpitan karbonnya, dan berimpitannya bisa berdampingan, bisa di sampingnya. Jadi berbagai struktur akan kita bahas. Struktur dasar dari siklus itu yang paling sederhana adalah siklo. Kalau 4 siklopentana, 5 siklopentana, 6. Cara memberikan namanya sama dengan aturan di alkana, yaitu satu substituen harus terletak pada karbon yang urutannya paling rendah. Yang kedua juga memperhatikan alfabet cara menuliskan. Jadi kalau misalkan di sini etil atau di sini etil, misalkan ini kan nomor 3 etil, maka etil lebih dua dibandingkan etil. Hanya saja karena di sini sama-sama etil, maka 1 dimetil siklo sana karena 6 cincin sama dengan ini. Dan tidak boleh penomorannya seperti ini, karena kalau penomoran seperti ini, substituen ini terletak pada atom C yang lebih tinggi. Contoh yang lain, ini ada
ada 2 metil dan ada 1 etil, maka tadi yang saya sebutkan alfabet, etil harus disebutkan duluan. Nah, tidak boleh ditulis seperti ini karena kalau Anda cermati buku-buku substituen itu terletak pada angka yang paling rendah adalah ini dibandingkan dengan yang contoh yang lain. Jadi pada contoh yang sebelah kanan ini penomorannya dari sini 1, 2, 6. Berarti 6 adalah angka tinggi, tidak dibenarkan. Contoh yang kedua dimulai dari sini juga ya. Sorry, satunya di sini. 1, tadi kan satunya dari sini. Kedua, satunya dari sini. Ketiga, satunya dicoba di sini. Ternyata di sini ditemukan 3 etil 1, 4. 3 ini angka yang lebih besar dibandingkan dengan 2. Jadi dipilih dia terletak pada karbon yang paling rendah. Di dalam sikloheksana itu juga ada isomer cis dan trans. Mengapa isomer dan cis dan trans itu? Kalau isomer cis dan trans itu gugus-gugus itu dipandang pada sisi yang berbeda atau dia dipandang pada sisi yang sama. Jadi karena ini siklis, misalkan HP saya ini siklis, maka meskipun ikatan tunggal, ini kan ikatan tunggal, ya semua karbon ini ikatan tunggal. Kalau tunggal itu terbuka, seperti pada senyawa alkana, itu bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau saya punya etana misalkan begitu, ini tunggal semua, ini bisa diputar, ini bisa diputar. Jadi kalau saya punya A di sini, punya B, maka A dan B yang tempatnya seakan-akan berbeda itu pada suatu saat akan ketemu lagi karena bisa diputar 360 derajat. Tapi kalau kita punya siklis sama-sama 3 karbon, seperti yang ditunjukkan di situ, seperti ini, katanya juga tunggal semua 3 karbon itu. Ini tidak mungkin saya putar sendiri tanpa saya harus mengikutkan yang lain, karena dia adalah 1 3 seperti ini. Ya, ini kan ikatan, nggak mungkin ini saya putar sendiri tanpa harus mengikutkan yang lain. Jadi kalau putar keseluruhan. Jadi dengan akibat dari dia tidak bisa diputar seperti ini, jadi kalau tanda tidak bisa berarti disilang. Maka mau tidak mau kalau ada A di sana, terus misalkan yang satunya adalah B, gitu ya, B di sini, maka A dan B ini menjadi berada pada sisi yang berbeda. Ya. A dan B ini berada pada sisi yang berbeda. Tidak bisa A nanti di bawah, B di bawah. Kalau Anda putar, maka semuanya harus diputar. Ya, itu untuk siklisnya. Untuk menandai bahwa dia adalah ada di depan dan di belakang, di sini digambar tebal. Tebal itu berarti di depan. Kalau di depan berarti Anda bisa gambarkan ini bertebal. Nah, sekarang kita membandingkan posisi CH3 kiri dan kanan ini. Maka kalau yang di sebelah kiri ini semuanya berada di atas, ya, di atas bidang segitiga. Sementara kalau yang ini, yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah.
perbedaan posisi dalam ruang dari gugus CH3 semacam ini, kiri dan kanan, itu senyawa itu adalah senyawa yang berbeda. Dia isomer, ya, isomer kan, karena jumlah atom dan rumus molekulnya sama. Kalau Anda hitung C-nya sama, hanya sama. Tetapi dia mempunyai struktur yang berbeda dari sisi letak gugus CH3-nya. Sehingga akibatnya dia punya isomer yang disebut dengan kelompok isomer cis dan plus. Kalau yang berada pada sisi yang sama, dia awali dengan cis. Kalau berada pada sisi yang berbeda, dia awali dengan. Jadi ini menggambarkan adanya isomer, dan isomernya disebut sebagai isomer geometri karena tinjauan dalam ruang ada di atas ada di bawah. Akan berbeda kalau kita bandingkan dengan isomer struktural, konstitusional atau struktural. CH3 ini letaknya berbeda dengan CH3 ini. CH3 ini terletak pada atom C nomor 2, CH3 ini terletak pada atom C nomor 1. Ya kan? Berarti kan struktural. Seperti pada butana kemarin, ini adalah isomer dari normal butana, yaitu dalam bentuk butana atau isobutana atau 2 profil 2 metil bromana. Tetapi kalau seperti yang tadi, ini digolongkan sebagai isomer geometri karena tinjauan dari orientasi 3 dimensi. Ruang itu berarti kita menuju sumbunya X, Y, dan Z atau 3 dimensi. Yang lain di dalam sikloalkana juga dibahas tentang stabilitas sikloalkana. Di sana ada regangan cincin. Regangan cincin. Senyawa-senyawa karbon itu berusaha, senyawa-senyawa karbon dengan ikatan tunggal itu berusaha sudut ikatnya disamakan dengan ketika kita meninjau karbon tunggal seperti alkana ini, karena dia punya sudut ikat 109 derajat. Jadi berusaha seperti itu. Karena siklis itu juga tunggal, maka dia juga berusaha untuk menyamakan sudutnya. Ketika dia berbentuk siklis, sudut ikatnya adalah 60 derajat untuk yang segitiga, sehingga dia butuh sudut untuk meregangkan, untuk membuka itu sebesar 49 derajat. Nah, tenaga untuk membuka atau kekuatan atau potensi untuk membuka dari siklis 3 itu akan lebih besar dibandingkan dengan siklis yang anggotanya 4. Karena di sini sudut ikatnya adalah 90. Kalau mau ke 109 itu butuh 9. Jadi tenaga untuk melepaskan itu relatif lebih sedikit. Ketegangannya lebih rendah. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan untuk siklopen. Nah, di sini hanya selisih 1 derajat. Dari yang sudut ikatnya 100 8, tutupnya adalah 109. Ya, cuma 1 derajat. Akan berbeda dengan sikloheksana. Kalau sikloheksana dia sudah punya sudut 120, maka ini justru mengkerutkan. Tenaga untuk mengkerutkan dan tenaga untuk buka itu ketegangannya jelas lebih besar yang buka. Antara mengerutkan dengan membuka itu berbeda. Itulah ahli kimia yang bernama Bayer mencoba untuk mempelajari senyawa-senyawa sikloalkana, dan dia sebutkan ada stabilitas sikloalkana. Dihubungkan antara regangan cincinnya tadi dengan jumlah atom karbon. Kalau kita lihat, ini adalah jumlah atom karbon, ini adalah energi regangan. Tampak karbon yang punya anggota 3 seperti siklopropana tadi mempunyai regangan cincin yang paling tinggi. Apa
artinya peluang untuk segera dia dibuka itu paling besar dibandingkan dengan karbon-karbon yang lain. Dan di sini kalau sikloheksana itu dikatakan tidak punya regangan cincin sehingga dia paling stabil. Di sini juga C14 tidak punya regangan cincin, dia adalah yang pelan. Ya, ini adalah hubungan antara jumlah siklis dari karbon terhadap regangan cincin yang ada, dan itu ditemukan oleh orang yang bernama Berger. Oke, itu adalah gambaran singkat dari sikloalkana. Sekarang masuk pada alkena. Ciri khasnya ada ikatan rangkap, tata namanya bersama, ana diganti ena, tetapi kita memilih rantai karbon yang paling panjang yang mengandung ikatan rangkap. Contoh, ini ada ikatan rangkap lurus ke kanan. Kalau kita hanya atas dasar rantai panjangnya, maka seperti yang di kanan. Tetapi kalau karena dia masuk dalam kelompok senyawa alkena, maka tidak bisa ini Anda ambil yang rantai terpanjangnya, karena ikatan rangkap itu harus berurutan. Jadi karbon dengan karbon yang berikatan rangkap itu harus punya nomor 1 dan 2. Kalau kita urutkan ke bawah, berarti kan tidak berurutan antara karbon yang punya ikatan rangkap, sehingga induknya tetap seperti yang sebelah kiri. Paham? Sekarang ini? Baik. Kemudian diberi nomor rantai induk yang punya ikatan rangkap itu. Penomorannya diusahakan ikatan rangkap itu memperoleh nomor yang lebih rendah. Jadi yang kiri yang dipilih, bukan yang kanan. Yang ketiga, contoh yang lain. Ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi tidak boleh ikatan rangkap itu memberikan nomor yang paling. Keempat, tunjukkan posisi ikatan rangkap. Tampak posisinya pada atom karbon pertama. Meskipun yang untuk ikatan rangkap adalah 2, tetapi yang disebutkan adalah karbon yang pertama membentuk ikatan rangkap. Tidak perlu dituliskan dua-duanya, bukan 1-2. Kalau 1-2 itu nanti kaitannya dengan yang di bawah. Ada 2 ikatan rangkap terletak pada atom nomor 1 dan nomor 3. Contoh-contohnya ini. Anda perhatikan satu persatu. Ada yang masih bingung dengan pemberian nama ini? Anda bisa memberikan nama isobutilena, tetapi nama ini bukan nama IUPAC, tetapi nama tritilia. Seperti kemarin yang saya tegaskan, kalau menggunakan nama-nama iso, nama-nama sekunder, nama-nama tersier butil untuk substituen, maka nama-nama itu adalah nama-nama, bukan nama-nama IUPAC secara keseluruhan. Oke, paham ya ini ya? Tidak perlu saya uraikan satu persatu, menggunakan acuan tadi. Ini nama umum yang beberapa dari alkena itu populer, seperti misalkan di sini etilena, ini lengkapnya dari etilena, sama propilena, kurang air ya. Etilena dan propilena. Ya. Kalau disebutkan etilena itu berarti bukan nama IUPAC, tetapi nama tritilia. Propilena juga demikian, karena nama IUPAC-nya adalah etena dan propilena.
Kalau ke etana itu kehilangan satu atom hidrogen namanya gugus etil. Kalau etena kehilangan satu atom hidrogen namanya adalah gugus apa itu? Etenil. Dari etena menjadi etenil. Nama yang di atas itu adalah nama ya, vinil. Kalau di sini saya beri klorida, ini saya beri klorida seperti ini. Nama trivialnya adalah vinil klorida. Kalau ini digabung satu dengan yang lain jumlahnya banyak, itu namanya menjadi PVC, polyvinyl chloride. Anda tahu bahwa ini adalah cairan, tapi kalau sudah jadi PVC itu menjadi padat. Sama seperti pada alkana, kalau molekulnya besar itu akan secara fisik berwujud padat. Mirip dengan vinil, gugus yang lain adalah alil. Anda cermati perbedaannya. Kalau vinil seperti ini, kalau alil seperti ini. Nah, contoh dari dalam bentuk trivial dari alil, yaitu ketika ini mengkat Cl sehingga diberi nama alil klorida. Alil. Nama iubaknya adalah seperti yang dituliskan di sini. Contoh yang lain yang dalam bentuk siklis, sikloheksil etana. Sikloheksil etana. Nama yang lain adalah vinil sikloheksil. Ini mestinya etena ya. Etena. Bukan etana, ini keliru. Mestinya ini etena. Oke, kita tinggalkan. Sekarang sikloalkena. Siklis yang mengandung ikatan tanda. Contohnya seperti ini. Siklopen. Kalau ada substituen seperti tadi, ikatan rangkap itu harus terletak pada karbon yang paling rendah. Ini tidak perlu dinomori, karena Anda tempatkan dimanapun, pasti ini urutannya 1-2, ya kan? Berarti siklopentena tidak perlu satu siklopentena, tidak seperti itu. Ya. Karena Anda tempatkan kemana saja, itu adalah ikatan rangkap selalu terdapat pada atom C nomor pertama. Karena atom C harus pada nomor pertama, maka metil ini posisinya menjadi terletak pada atom C nomor 3 dengan namanya menjadi 3-metil siklopentena. Sekarang kalau ada dua ikatan rangkap bagaimana? Misalkan di sini saya beri ikatan rangkap, maka induknya atau siklis yang mempunyai ikatan rangkap itu harus menyebutkan posisi ikatan rangkapnya. Kalau ini saya beri ikatan rangkap satu lagi, berarti posisi ikatan rangkap itu tetap pada posisi 1 dan 3. Jadi induknya menjadi 1,3 siklopenta diena. Penta diena. Karena ada 2 ena, ya. Kalau di sini diberi ikatan rangkap, berarti di sini harus satu strip 1,3 siklopenta diena. Itu kalau ada 2 ikatan rangkap. Sifat fisiknya untuk alkena mirip dengan alkana. Kalau karbon pendek gas, karbon menengah cair,
karbon yang tinggi adalah alkena juga merupakan senyawa nonpolar sehingga dia larut dalam larut-larut nonpolar CCl4 atau C6. Di dalam alkena itu mirip dengan sikloheksan bahwa ikatan rangkap ini, ikatan rangkap itu juga tidak mungkin akan bisa diputar karena ikatan rangkap itu sangat kaku sekali. Karena sangat kaku sekali, maka akan terjadi isomer yang mungkin terjadi isomer cis dan trans. Makanya di sana untuk alkena itu ada isomer geometrinya. Kapan disebut cis? Kapan disebut trans? Seperti tadi, kalau gugus-gugus yang sama itu berada pada sisi yang sama, maka diawali dengan cis. Sementara kalau pada posisi yang berlawanan tempatnya atau berseberangan, itu diberi awalan trans. Contoh yang konkret seperti pada dua senyawa ini. Nama senyawanya sama, 1,2-dikloetana. Ini juga 1,2-dikloetana. Tetapi yang satu diawali cis, yang satu diawali trans. Dengan melihat posisi atom-atom yang sama. Atom-atom yang sama. Letak di kedua isomer ini berbeda sifat fisikanya, sehingga dimungkinkan dia bisa dipisahkan dengan cara distilasi misalnya, karena titik-titiknya berbeda. Contoh yang kedua, kalau contoh ini tidak mungkin senyawa ini punya isomer geometri. Ini tidak mungkin punya isomer geometri. Mengapa? Karena karbon yang sebelah kiri ini mengikat atom-atom yang sama, meskipun yang sebelah kanan itu berbeda. Kalau toh yang atas itu Anda pindahkan ke bawah sehingga diperoleh senyawa yang sebelah kanan ini, maka kedua senyawa ini adalah bukan isomernya, tetapi senyawa yang identik. Ya, senyawa yang identik. Anda bisa memutar yang ke kiri, yang molekul kiri ini seperti Anda perlukan, maka namanya adalah sama. Ya. Tidak ada yang berbeda antara kiri dan kanan. Apa kalau begitu yang menentukan? Anda harus mencermati, kalau ini Anda anggap karbon pertama, ini Anda anggap karbon kedua, maka Anda harus membandingkan gugus-gugus yang terikat itu sama atau tidak. Kalau sama, seperti hidrogen-hidrogen semacam ini, maka tidak mungkin akan mendapatkan isomernya. Karena sama saja diputar sana ya CH3, diputar sini juga CH3. Kalau Anda ganti CH3 pun akan juga tidak punya isomer kan ya, karena kedua gugusnya sama. Kedua gugusnya adalah sama. Pokoknya kalau salah satu karbon itu sama, maka tidak mungkin akan mendapatkan isomer cis atau trans. Berarti ini dan itu harus berbeda, seperti yang ketentuan pertama tadi. Nah, aturan ketiga atau catatan yang ketiga di sini untuk alkena dengan 4 substituen yang berbeda, maka digunakan istilah bukan cis dan trans, melainkan E dan Z. Z itu sama dengan cis, susamen. E itu sama dengan trans, yaitu N ke G. Sebagai contoh, untuk konkretnya kita lihat pada contoh-contoh ini.
ini dengan itu dan itu dengan ini. Bagaimana cara menentukan? Nomor atom yang lebih tinggi mendapat prioritas yang lebih tinggi. Jadi tetap Anda melihat C1 ini mengikat Cl dan H, berarti yang lebih tinggi adalah Cl. Beri nomor yang berat atomnya lebih tinggi. Ini 1, ini 2. Demikian juga untuk yang kanan. Berarti ini 1 dan ini 1 dan 1 itu terletak berseberangan. Terletak pada sisi yang berbeda, sehingga diawali dengan E yang mirip dengan tadi trans. Sementara kalau Cl dan Br itu terletak pada yang sisi yang sama, maka ini diawali dengan Z. Lebih jauh, misalkan kita membandingkan antara CH3, CH2 dan CH3, mana yang lebih tinggi atau yang mendapat nomor urut yang lebih tinggi. Cara menguraikannya, ini Anda uraikan seperti yang di bawahnya, ini diuraikan seperti yang di bawah. Yang kanan itu mengikat 3 atom hidrogen. Yang kiri ternyata karbon yang ini kan, kalau kita gambarkan karbon ini karbon yang terikat pada ikatan rangkap. Jadi ada ikatan rangkap dua seperti ini. Satu adalah CH2 CH3, yang satunya adalah CH3. Ini dibandingkan mana yang lebih higher, mana yang lebih tinggi. Nah, cara menguraikannya adalah ini karbon ini mengikat 3 atom hidrogen, sementara karbon ini mengikat 2 atom hidrogen dan 1 karbon. Pastilah yang ini lebih tinggi. Jadi ini 1, ini 2. Oke. Cara menetapkannya seperti ini. Jadi Anda pandang karbon ini mengikat gugus apa, tentukan urutannya 1 dan 2, kanan pun juga demikian, urutkan 1-2-nya yang mana. Contoh yang lain di sini, yaitu yang sebelah kanan ini. CH, CH3 sama CH2, CH2, OH. Cara menguraikannya adalah C ini mengikat hidrogen, mengikat hidrogen 1, mengikat karbon sebanyak 2, sementara yang kanan mengikat 2 atom hidrogen dan mengikat 1 karbon. Pasti ini lebih tinggi. Cara yang sama Anda bisa melihat contoh-contoh. Sekarang pembuatan alkena. Pembuatan alkena itu dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama adalah dehidrasi alkohol. Berarti dari alkohol dikeluarkan airnya sehingga terbentuk ikatan rangkap. Ini adalah satu contoh alkohol. Kemudian keluar molekul air, terbentuklah ikatan rangkap. Bagaimana ini bisa terbentuk? H+ itu sebagai katalis itu akan terikat pada alkoholnya. Ya. Bapak, kalau alkohol saja itu bisa enggak? Tidak mungkin, karena OH itu sulit untuk dilepaskan. Tetapi ketika OH ini sudah mengikat H+, ini menjadi bermuatan positif. Oke, ini menjadi OH2, O-nya bermuatan positif. Loh, kenapa bermuatan positif? Kalau alkohol sudah mengikat, tadi kan OH mengikat H+, ini menjadi positif. Kenapa seperti ini? Anda bisa menjabarkan, yaitu semula ini seperti ini, alkohol itu. Kalau seperti ini sulit untuk dilepaskan alkohol itu. Tapi kalau ada H+, H+ itu sama dengan 1 S kosong, elektron ini akan dimasukkan di 1 S itu, sehingga H+ menjadi bisa terikat. Ini menjadi bisa terikat. Nah, menjadi bisa terikat. Kalau terikat, maka nanti
ini kan sudah 2 elektron untuk tingkat H plus tadi. Ini yang jadi kalau Anda uraikan oksigen ini, maka oksigen ini memang kekurangan elektron sebanyak 1. Nah, oksigen itu punya elektron valensi sebanyak 6. Kalau Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi oksigen ini dikelilingi oleh 5 elektron. Padahal seharusnya 6 elektron. Akibatnya dia bermuatan positif 1. Kalau sudah bermuatan positif 1, maka dia akan mudah untuk melepaskan sepasang elektron ini untuk melepaskan air. Jadi nanti keluar H2O. Sehingga reaksinya disebut dengan reaksi dehidrasi. Sementara hidrogennya dari mana? Hidrogennya di situ digambarkan secara jelas berasal dari hidrogen yang terikat pada karbon di sebelahnya. Bukan hidrogen yang terikat di atom karbon itu sendiri yang OH, tetapi di sebelah. Jadi ini dirubah dulu menjadi OH2+. Ketika ini lepas, berarti karbon ini menjadi positif, maka positif itu akan bisa dipenuhi oleh 2 elektron dari ikatan C dan H, sehingga H itu akan lepas kembali dalam bentuk ion H+ sebagai katalisnya. Karena katalis itu dia bekerja, setelah bekerja dia akan kembali. Itu adalah katalis. Jadi kalau Anda mau membantu teman Anda, kamu mau tak kenalkan dengan si A ya, jangan Anda sendiri yang kenalan. Ya, setelah Anda kenalkan, Anda harus menjauh dari si A itu. Kalau Anda sendiri yang terus bergabung dengan si A, itu namanya bukan katalis. Katalis itu hanya sebagai perantara. Demikian juga pada H+ ini. H+ ini adalah katalis untuk membantu bagaimana OH ini bisa dilepaskan dari molekul air, dari molekul alkohol seperti ini, sehingga terbentuk ikatan rangka. Contoh untuk reaksi dehidrasi alkohol ini ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Mengapa ini disebut primer alkoholnya? Masih kan? Karena mengikat satu karena terikat pada karbon primer, karena terikat pada karbon karena terikat pada karbon karena itu tidak kita berikan sebelum. Oke, ini cara yang sama. Ada H+ memprotonasi ini, lepas ini menjadi bermuatan positif. Hidrogen yang berasal dari untuk dilepaskan itu berasal dari atas atau dari bawah, ya lah. Ini punya hidrogen, di sini juga punya hidrogen. Hidrogen bisa dilepaskan dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas hasilnya yang ini, kalau dari bawah hasilnya juga ini. Berarti tidak ada masalah. Hidrogen yang dilepaskan dari atas atau dari bawah. Contoh yang ketiga, yang tersier. Ketika ini lepas dalam bentuk air setelah dikatalisis asam, maka di sini menjadi positif. Hidrogen berikutnya yang dilepaskan adalah hidrogen dari kanan, dari atas atau dari bawah. Hasilnya akan sama saja dengan ini. Hidrogen yang semacam ini disebut dengan hidrogen simetris. Oke? Jadi hidrogen simetris adalah hidrogen yang menghasilkan produk yang sama. Kalau hidrogennya tidak simetris bagaimana? Berlaku aturan saja. Contohnya apa? Ketika OH ini diprotonasi menjadi OH2+, lepas ini menjadi karbokation. Hidrogen yang dilepaskan itu bisa dari kiri, bisa dari bawah, atau bisa dari kiri. Kalau yang dari kiri dan dari bawah itu simetris. Hasilnya adalah seperti yang sebelah kiri. Tetapi kalau yang dari kanan itu adalah hasilnya seperti yang di sebelah kanan. Berarti
Berarti kalau alkoholnya semacam ini sama-sama tersier seperti yang tadi, ini juga tersier ya. Tetapi semua hidrogennya adalah simetris, tidak ada masalah apakah dari atas, dari samping kanan atau dari samping kiri. Tetapi kalau tidak simetris seperti ini dan itu atau ini dan itu, maka akan bisa menghasilkan buah campuran. Campuran mana yang atau produk mana yang paling banyak? Zaitsev lah yang menemukan konsep ini. Di sini disebutkan hidrogen yang dilepaskan dari karbon yang mengikat hidrogen lebih sedikit. Jadi hidrogen pada reaksi dehidrasi itu dilepaskan dari karbon yang mengikat hidrogen lebih sedikit. Gampang saja, ini mengikat 3, ini 2. Berarti yang dilepaskan yang paling banyak adalah dari 2. Akibatnya produk sebelah kanan itu dikenal sebagai produk mayor. Produk yang lebih banyak, produk yang lebih stabil. Karena di dalam reaksi dehidrasi itu melibatkan intermediate, maka intermediate-nya kemungkinan primer, kemungkinan sekunder, kemungkinan tersier. Urutan kestabilannya adalah seperti ini. Tersier paling stabil, sekunder dan kalau dituliskan dalam struktur adalah seperti ini. Stabilan dari. Nah, contoh tentang yang lebih lebih nyata dari yang mayor dan minor itu, kita lihat ini diprotonasi dulu menjadi OH2+, ya kan? OH2+ nanti dilepaskan, karbon ini menjadi bermuatan positif yang disebut dengan intermediate karbokation. Hidrogennya dilepaskan dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas kita bandingkan, karbon ini mengikat hidrogen berapa? Sementara di sini berarti yang lebih banyak dilepaskan adalah dari yang satu, sehingga ini menjadi produk mayornya atau majornya. Paham dengan contoh ini? Yang kedua, alkena itu bisa dibuat dari reaksi dehidrasi alkil halida. Sama ini. Bedanya apa kalau dilihat dari contoh yang tadi? Coba saya tarik ke belakang dulu. Cermati ini. Ya, Anda cermati. Kita bandingkan dengan yang ini. Ini juga bisa menghasilkan ketahanan. Apa yang bedanya? Tadi OH di sini X, ya kan? Tadi OH di sini X. Kalau hidrogennya sama, hidrogen dari sebelahnya. Hidrogen dari sebelahnya. Yang lain, yang beda apa? Katalisnya tadi H+ asam, di sini B ada 2 dot, itu berarti bermuatan negatif, berarti dia adalah basa. Dia adalah basa. Bagaimana reaksi ini terjadi? Kalau pada dehidrasi alkohol tadi katalis itu bekerja dulu, terikat di OH. Kalau ini tidak, basanya itu belakangan bekerja. Karena apa? Karena X ini lepas dulu. Mengapa X lepas dulu? C dan X itu lebih polar dibandingkan dengan COH. C dan X lebih polar dibandingkan dengan COH. Sehingga bisa ini dilepaskan. Kalau X lepas, maka ini terbentuk karbokation. B sama kalau itu, melalui pembentukan intermediate karbokation. Kalau ini muatan positif,
maka hidrogen harus dilepaskan. Bedanya, hidrogen ini akan lebih sulit melepaskan kalau tanpa ada bantuan basa. Basa inilah yang akan mengambil H ini. Jadi belakangan kan berarti basa ini mengambil H ini, karena yang diambil adalah H plusnya, maka elektron itu digunakan untuk beresonansi sehingga terbentuk ikatan rangka. Jadi kalau diaplikasikan pada satu bromo butana, alkil halida apa ini? Kalau dituliskan seperti ini, nanti contohnya ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kalau alkil halida ini, halo, pri, aduh, nyambungnya kok sulit. Jadi ini adalah alkil halida primer. Ini, hah? Kalau yang ini mungkin tidak ada masalah, karena mau tidak mau hidrogennya dilepaskan dari sebelah kirinya. Oke. Sementara kalau yang ini, ketika Br ini dilepaskan, ini menjadi bermuatan positif. Hidrogen yang diambil basa itu bisa ngambil dari kiri, bisa ngambil dari bawah, bisa ngambil dari kanan. Nah, kalau yang dari kiri atau dari bawah hidrogennya, hasilnya adalah yang sebelah kiri. Tapi kalau hidrogen diambil dari sebelah kanan, jadi basa ini mengambil proton dari CH2 ini, maka produk yang diperoleh adalah yang sebelah kanan. Dan ini adalah produk yang major, produk yang jumlahnya banyak. Produk yang jumlahnya banyak. Oke. Yang pembahasan alkena terakhir adalah reaksi-reaksi. Reaksi alkena. Reaksinya dikenal sangat populer sekali adalah reaksi adisi. Adisi itu istilahnya apa? Penambahan. Di sini adalah elektrofil. Anda mengenal istilah baru elektrofil. Disingkat atau disimbolkan dengan E bermuatan positif. Elektrofil. Lawan dari elektrofilik adalah nukleofilik yang disingkat dengan NU. Ada 2 dot dan diberi muatan negatif. Ya, diberi muatan negatif. Nah, dalam reaksi adisi dari alkena itu, yaitu ini 2 elektron ini, 2 ikatan ini, ikatan apa dan ikatan apa ya? Ikatan apa dan ikatan apa? Waktu kita kuliah pertama kali sudah sama kan? Ikatan pi dan sigma. Ikatan mana yang lebih kuat? Sigma. Mengapa sigma lebih kuat? Karena sudah dijelaskan itu ya. Berada pada sumbu ikatannya elektron-elektron. Kalau pi tegak lurus pada sumbu ikatan, jadi ada di atasnya. Sehingga elektron ini adalah elektron yang labil. Elektron yang labil. Elektron yang bisa dipindahkan. Oleh karena itu di sini yang menyerang dari elektrofil adalah elektron pi-nya, bukan elektron sigma. Apa yang terjadi ketika elektrofil diikat? Karbonnya menjadi bermuatan positif, dan ini dikenal sebagai intermediate.
akan diserang oleh yang kaya akan elektron, yang kita sebut dengan nukleo. Jadi pengertian elektrofil berarti menyukai elektron. Kalau nukleofil menyukai nukleo. Nuklear itu adalah inti, jadi dia suka pada inti. Inti itu bermuatan positif. Karena dia kaya elektron, maka dia akan suka pada muatan positif. Nanti terjadilah reaksi adisi. Contoh reaksi adisi saya tarik ke belakang dulu supaya Anda lebih punya gambaran. Yaitu ketika kita mereaksikan dengan asam, adisi asam. Asamnya adalah asam hidrogen halida, HF, HCl, HBr, dan senyawa-senyawa ini senyawa-senyawa polar atau non polar? Polar. 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 Polar itu apa maksudnya? Memiliki. Hanya itu punya densitas positif, F-nya punya densitas negatif. Hanya ini positif, X-nya ini negatif. Berarti yang diserang oleh ikatan rangkap ini adalah yang positif. Jadi ini mengikat H+, terbentuklah karbokation pada salah satu karbonnya. Ini nanti melepaskan X bermuatan negatif. X muatan negatif itu akan diikat oleh mengikat karbokation itu, sehingga HX itu teradisi. Contohnya etena dengan HCl menjadi chloroe. H dan Cl itu diikat. Contoh yang lain di sini satu apa ini? Ini apa ini? Heksena. Pada atom channel berapa ini? 3 heksena dengan HBr, maka H dan Br pasti terikat pada ikatan rangkap. Ketika hidrogen itu ditempatkan di kiri atau hidrogen ditempatkan di kanan, hasilnya akan sama saja. Artinya apa? Artinya ikatan rangkap ini berada pada posisi simetris. Kalau hasilnya sama adalah simetris. Kalau tidak sama bagaimana? Berlakulah aturan Markov nih. Berlakulah Markov. Contoh ikatan rangkap ini disebut tidak simetris karena satu mengikat R, satu mengikat H. Sehingga ketika H Anda tempatkan di kanan itu akan berbeda dengan H Anda tempatkan di hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan contoh ini dan ini ikatan rangkap ini adalah ikatan tidak simetris. Anda tempatkan di kanan dan Anda tempatkan di kiri, itu hasilnya akan berbeda. Dan di sini disebutkan inilah yang terbentuk, bukan ini yang terbentuk. Ini terbentuk berarti hidrogen ditempatkan di kanan, bukan ditempatkan yang sebelah kiri. Demikian juga pada contoh HBr sama. Ini ditempatkan di sini, BR-nya ditempatkan di sebelah sini. Contoh yang lain, HI. Ini ada ikatan rangkap tanpa mempunyai atom hidrogen. Di sini punya atom hidrogen sebanyak satu. Tampak bahwa hidrogennya terikat di sini
iodinya terikat di sini. Produknya adalah ini, bukan yang ini. Nah, kesimpulannya apa yang bisa ditarik dari contoh-contoh tadi? Ketika adisi asam halogen dilakukan pada alkena, maka adisinya adalah mengikuti aturan Markov-Nikov, yaitu hidrogen akan terikat pada karbon yang mempunyai atau membentuk ikatan nakap yang sudah mengikat hidrogen lebih banyak. Jadi Anda tinggal lihat saja, oh ini 2, ini 1, berarti hidrogen terikat pada yang nomor 2. Oh ini 2, ini 1, hidrogen terikat pada nomor 1. Oh ini tidak punya hidrogen, di sini punya hidrogen, hidrogen akan terikat di sini. Inilah yang diatur oleh Markov. Jadi hidrogen dari alkil halida akan terikat pada karbon yang membentuk ikatan nakap yang sudah mengikat karbon lebih banyak. Berbeda dengan zat-zat. Kalau zat-zat tadi, hidrogen yang dilepas itu berasal dari hidrogen yang diikat oleh karbon yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau ini justru hidrogen itu akan diikat pada ikatan karbon itu, di mana karbon itu sudah mengikat hidrogen lebih banyak. Itu nanti juga terkait dengan pembentukan kartu K3. Oke, sampai jam berapa ini? Sudah selesai. Ini saya anggap selesai karena prinsipnya adalah reaksi adisi elektrofil masuk, nuklefil masuk. Ya. Kemudian tolong nanti Anda cermati supaya Anda clear. Saya tarik ke belakang sedikit supaya clear saja. Halogen itu simbolnya X2. Pertanyaannya, X2 itu polar atau non polar? Kalau HX tadi mesti polar. Ya, HX adalah polar. Kalau X2 non polar. Kemana dia elektron P tadi akan ke atom Ca-nya? Padahal ini tidak ada positif, tidak ada negatifnya. Kemana dia? Kok bisa kedua-duanya teradisi? Padahal salah satu X itu harus lebih positif, yang lain harus lebih negatif. Nah, ini yang menarik ketika halogen itu berdekatan, ternyata menjadi terpengaruh. Halogen itu berdekatan, halogen ini akan terpengaruh oleh ikatan nakap ini dan mengakibatkan terjadinya kehidupan dari halogennya. Dan yang lebih positif itu yang akan ditarik, ya. Yang lebih positif itu yang akan ditarik. Sehingga yang akan dilepaskan adalah dalam bentuk X bermuatan negatif. X yang bermuatan X bermuatan negatif itu akan menyerang karbokation, sehingga 2X itu bisa terikat. Paham? Jadi ini ketika berdekatan dengan ikatan nakap, ini terjadi ketertutupan, ada densitas positif, ada densitas negatif. Elektron P akan menyerang X yang densitas positif, X yang dilepaskan adalah negatif. Ini berubah menjadi karbokation, X negatifnya akan terikat. Sehingga kedua X ini bisa terikat. Kalau kita lihat pada contoh ini, seakan-akan Cl dan Cl ini berada dalam satu sisi, ya kan? Pada contoh ini adalah seakan-akan Cl dan Cl ini berada dalam satu sisi. Tetapi kalau kita lihat contoh yang kedua, apakah ini berada dalam satu sisi? Satu ada di belakang, satu ada di depan, satu ada di. Bagaimana itu bisa terjadi? Kok tidak tampak seperti ini? Ini yang lebih benar. Karena apa? Karena masuknya Cl itu menyerang dari sisi yang berlawanan. Ya, ketika tadi terbentuk Br
terikat satu, C itu bermuatan positif, elektron dari PR itu akan membentuk siklis. Jadi muatan positifnya menjadi berada di antara kiri atau kanan. Kalau digambarkan sepintas, nanti intermediate-nya semula adalah seperti ini. Ini BR, tetapi karena BR itu masih punya elektron, ini positif. Mestinya BR negatif yang kedua itu adalah akan menyerang ke sini, sehingga dia seakan-akan berada dalam sisi yang sama. Tetapi kedahuluan ini, apa akibatnya? Ini membentuk siklis yang beranggotakan tiga. Nanti akan strukturnya menjadi seperti ini. BR ada di sana, positif itu akan terjadi di tengah, kemudian ada hidrogen. Nah, positif ini akan berpindah dari satu karbon ke karbon yang lain, bisa di sini, bisa di situ. Ketika ada BR minus bermuatan negatif, maka ketika ketemu BR akan ditolak, jadi dia tidak akan bisa masuk dari atas, dia harus mengambil dari bawah, menyerang di sini atau menyerang di sana, sehingga nanti BR itu satu ada di atas, BR yang lain ada di bawah, seperti yang diilustrasikan dalam gambarnya. Adisi semacam ini yang disebut adisi trans. Adisi halogenasi itu adalah adisi trans. Akan berbeda dengan hidrogenasi. Hidrogenasi itu adalah atom yang kecil. Dia masuknya dari sisi yang sama. Adisi hidrogenasi itu adalah adisi yang kita sebut dengan adisi cis. Ingat-ingat, hidrogenasi pada alkena adisi cis, untuk halogenasi adalah adisi trans, untuk asam halogen berlaku aturan Markov-Nikov ketika menghadapi ikatan lengkap yang tidak simetris. Oke, saya kira seperti ini. Untuk saya anggap selesai untuk PPT.